ada 3 pemain ekonomi yang diakui oleh negara. 1 adalah korporasi, 2 adalah BUMN, 3 adalah koperasi. 3-tiganya ada di dalam konstitusi. Anda nggak bisa melawan perusahaan-perusahaan itu. Saya berpesan kepada Bang Rocky, kalau ke Jakarta tolong nitip. Perkenalkan, nama saya Dul Bengkak Bang Rocky, mantan kepala desa 2 periode. Yang ingin saya sampaikan. Masalahnya kenapa sampean kalah di periode ketiga? Iya betul. Coba ganti mic-nya, jangan pakai mic Mbak Puan. Oke, perkenalkan diri dulu. Pasti kepala desa lagi nih. Oh bukan, ini stafnya Pak, staf kepala desa. Makian pada Jokowi, bajingan tolol, ungkapan dungu pada lawan debat untuk menjatuhkan mental dan sejenisnya. Padahal kita tahu Bung Rocky, ketika Anda menggunakan bahasa retorik-retorik yang tinggi, Indonesia dalam survei Program for International Student Assessment oleh OECD tahun 2019 itu tergolong nomor 62 dari 70 minat baca. Kenapa tetap saja masih menggunakan bahasa-bahasa langit yang kurang terjangkau masyarakat luas? Oke, terima kasih Mas Alvin ya. Alvin dia nggak bertanya itu. Dia yang bertanya ke saya itu handphone dia tuh. Karena dia baca di situ. Ya, ngapain you tulis? Berarti otakmu nggak cukup untuk nampung pertanyaanmu itu kan. Oke. Jadi saudara Alvin bahkan bertele-tele dia masih baca HP-nya. Sama dengan seseorang di Istana Negara yang harus membaca dan salah pula bacanya. Cik. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bung Rocky dan Bung Diki yang menyempatkan diri untuk mampir ke Blitar di Bumi Layak Ikatantra Adiraja. Jadi istilah Blitar itu gitu Bu, tempat peristirahatan para raja. Bukannya di Solo tempatnya. Gimana? Oke, gini Bung, kita berbincang-bincang terlebih dahulu sedikit. Mungkin kesan Bung Rocky di Blitar yang pertama terlintas apa Bung? Gedung PMI kotor. Wow, ngeri. Kalau di Prasmanan dan Lesehan Kenduri tadi gimana? Disambut oleh ibu-ibu gimana? Oh itu nikmat kalau mak-mak yang Oke. Ya, gedungnya kotor, semoga otaknya bersih ya. Amin. Selalu Bung, kita akan selalu menjaga kewarasan kita lewat forum diskusi Reboan itu sudah berjalan hingga saat ini di kepengurusan Ketum Toha Ma'ruf gitu. Untuk Bung Diki apa kesan pertama di Blitar Bung? Kesan pertama jenengan di Blitar apa Bung? Saya mau ke makam Bung Karno. Oh gitu, kenapa Bung? Ke makam kok deg-degan? Apa makam Bung Karno itu terlalu menakutkan atau gimana? Takutnya minta saya bantuin Pak Jokowi. Oh gitu, karena gimana Bung? Kalau dimintai bantuan Bung Karno untuk, kamu ikut aku ke Pak Jokowi gitu. Pertama saya pasti nggak mau bantuin Jokowi. Jelas. Kedua Oke. saya nggak bisa nolak Bung Karno juga. Oh gitu, ada dualisme di situ. Oke, berhubung waktu pada malam hari ini sudah cukup larut dan kemudian Bung Rocky hari ini akan melanjutkan perjalanannya untuk berkelana dan bisa membawa spiritnya untuk tetap menjaga kewarasan di daerah-daerah, salah satunya di Blitar, daerah terpencil. Kalau boleh dikutip, Blitar itu adalah kuto cilik kang kawentar kan, kota kecil kan gitu. Gitu, bisa dari mana dulu ini, Bung Rocky atau Bung Diki dulu? Kita kasih pemantik diskusi, monggo Bung Rocky dulu atau Bung Diki? Harus saya dulu. Oh siap. Karena yang ditunggu Bang Rocky kan. Iya. Nanti kalau dia ngomong duluan saya nggak didengerin. Oh gitu, oke. Kasih aplaus yang meriah untuk Bung Diki Akbar. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nama saya Diki, kebetulan Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia. Itu bergerak di biomasa. Tadi sekilas saya dengar persoalan di sini adalah soal limbah dari Greenfield maupun dari RMI. Kedua limbah itu sebetulnya adalah barang yang saya cari untuk bisa saya olah menjadi briket, menjadi sumber biomasa yang bisa saya ekspor ke Jepang maupun ke Eropa. Jadi sebenarnya limbah yang kalian ributkan itu adalah satu produk yang luar biasa, yang harganya luar biasa di luar negeri. Persoalannya PMII cuma bisa ngajak demo, ngajak ribut persoalan itu, sampai nggak tahu bahwa itu adalah barang berharga. Anda tahu nggak di Brazil, ya, di Brazil, Jepang menanam perkebunan gula sebegitu luas di Brazil. Gulanya dikasih sama negara Brazil. Ambil aja gulanya, saya nggak perlu gulanya. Justru limbahnya yang diambil sama mereka. Mereka olahkan briket, kemudian mereka kembalikan ke Jepang. Anda tahu berapa harganya? $170 per ton. Dan Anda cuma ngeributkan itu aja. Saya tantang tadi PMB. Sekarang kamu daripada ribut itu, kamu minta aja, Pak, gimana kalau limbahnya saya ngambil? Jenengan siapin truk, kumpul. Nanti saya datang, saya bayar. Saya beli. Mau? Mau? Jadi nggak usah demo lagi sama Greenfield ya. Oke, konkret. Enggak, maksud saya gini, kritis itu boleh, tapi jangan bodoh. Kemarin tadi juga di mana tadi di Trenggalek. Banyak juga orang demo tapi nggak ngerti solusinya apa. Jadi boleh kritis, ada solusi yang bisa dicari. Kita nih kadang-kadang cuma bisa mengkritisi, meributkan, tapi tidak tahu bagaimana solusinya. Mahasiswa kok tiap hari buka internet kok bisa nggak ketemu loh. Bagas, limbah yang namanya limbah tebu itu dicari di dunia. Sampai Jepang membangun itu di Brasil karena dia nggak punya lahan lagi di sana. Pertanyaannya kenapa orang Jepang tidak bangun di Indonesia melakukan hal yang sama? Dia hasil aja. Ya, oke, itu satu poin. Yang kedua, saya adalah ketua forum diskusi akal sehat Indonesia. Saya sengaja bentuk ini dan saya selalu mengajak Bang Rocky ke mana saja. Ke semua daerah yang memungkinkan untuk kita berbagi akal sehat. Persoalannya sama. Kalian sangat senang mendengar kritikan-kritikan yang lagi yang luar biasa di Indonesia. Rajanya kritis, rajanya pejuang demokrasi, ya cuma Bang Rocky Gerung. Tepuk tangan buat Bang Rocky. Ya, jadi saya dengan senang hati di kesempatan saya sibuk dalam urusan pekerjaan, usaha dan bisnis saya selalu setiap ada permintaan, Bang bisa nggak datangkan Bang Rocky ke sini? Saya selalu mengatakan siap. Tidak pernah ada yang saya tolak. Sepanjang Bang Rocky-nya tidak menolak. Ya. Asal waktunya ada pasti bisa. Itu tadi satu, asosiasi jadi limbah Anda bisa bisa kita carikan solusi. Yang kedua soal forum diskusi akal sehat, kita selalu mencari solusi atas persoalan yang ada di masyarakat. Bapak Ibu semua, Anda ini seperti orang horny. Dia bilang itu Pak Jokowi itu bajingan tolol, Anda girang kayak ejakulasi. Kayak baru selesai ejakulasi. Setelah itu sampai pulang udah mengendur lagi semangatnya. Betul enggak? Anda demo ke mana-mana, teriak-teriak minta usulan ini. Setelah pulang, kendor lagi, follow up-nya enggak ada. Betul enggak? Itulah mahasiswa. Itulah PMI. Ya. Moga-moga silahkan dilucuti teman-teman PMI di sini, Bung. Silakan. Ya, saya temannya PMI sebetulnya. Cuma kadang-kadang kalau sama teman yang benar coba mencarikan satu opsi-opsi lain. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, negara ini wes hancur nggak karuan. Sejak dipegang oleh rezim itu. Konstitusi sudah tidak ada harganya. Polisi, tentara bagian dari mereka. Sehingga kita ini, maaf ya Pak Intel, maaf. Kita ingin memperbaiki negara.
Jadi kita bicara di sini bukan untuk merasuki pikiran mereka untuk anti negara. Tidak, kita hanya ingin memperbaiki negara. Ya, kita sekarang harus punya cara untuk menyelamatkan diri sendiri dan mencari solusi buat diri sendiri. Dan saya berharap PMI itu bukan cuma sebagai corong masyarakat atas ketidakadilan, tapi Anda cari jalan untuk menyelesaikan persoalan mereka. Sudah tahu negara ini seperti tembok yang susah kita tembus. Sudah tahu Pak Bupati, Wali Kota, anggota Dewan, kupingnya sudah budek semua sekarang. Karena semua itu sudah didoktrin oleh rezim yang ada sekarang. Ya, kalau saya salah, jangan dibenerin, sudah pasti salah. Ya. Oke. Jadi maksud saya, ayo sekarang ngapain kita memaki diri sendiri, memaki sesuatu yang tidak memberikan efek apa-apa pada masyarakat. PMII nggak usah nyebut PMII kalau kalian tidak punya solusi untuk masyarakat. Wah, masyarakatnya kena gatal-gatal gara-gara limbah. Pernah nggak kamu mikirkan gimana ngobati gatal-gatal mereka? Enggak kan? Ada nggak mereka datang pengabdian masyarakat mengobati gatal-gatalnya orang-orang yang kena limbah? Ada nggak? Taruhan sama saya pasti nggak ada. Coba pernah nggak ada berpikir ke sana? Jadi sekali lagi menjadi mahasiswa, menjadi corong atas ketidakadilan masyarakat boleh, harus, tapi juga harus ada solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Tanpa menunggu negara memaklumi, negara menerima tuntutan, kemudian negara membantu masyarakat tanpa menunggu itu. Karena itu nggak akan turun. Kita yang bisa lakukan itu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Bang Rocky lebih menggasnya lagi. Oke, terima kasih Bung Diki Akbar. Itu sedikit pemantik dari Bung Diki. Kita lanjutkan ke pemantik berikutnya. Silakan Bung Rocky. Ada berapa anggota PMI di Blitar? Kurang lebih ada sekitar 200. 200? 200 apa? 200 kepala. 200 kepala. 200 orang itu. 200 orang. Itu tersebar di beberapa kampus. Jadi ngapain 100 kepala masih minta saya untuk ngomporin. Coba kita lihat hal yang lebih perspektif ya. Seluruh kegelisahan publik hari ini adalah soal kelanjutan dari kekuasaan. Jadi kalau kita lihat dari perspektif itu, harusnya yang kalian resahkan sama dengan yang saya resahkan, yaitu apakah kerusakan di era Jokowi akan diteruskan oleh Prabowo? Kan itu aja soalnya kan. Apa diteruskan apa enggak diteruskan? Tidak. Jadi kalau kita lihat cara berpikir Prabowo yang dalam 2 hari ini memperlihatkan gejala untuk menjauh dari Jokowi. Momentum itu mestinya dipakai untuk meloloskan proposal-proposal kalian kan. Loh. Ya kalau sepakat ya udah kita bubar. Soal lingkungan itu bukan soal Blitar, bukan soal Trenggalek, bukan soal Palu, bukan soal Gorontalo yang kemarin longsor dan yang meninggal 50 orang, masih ada yang hilang segala macam tuh. Bukan soal Papua, tapi soal cara negara memandang kehidupan bernegara. Boleh nggak korporasi semacam Greenfield, semacam Rio Tinto, apa aja itu melakukan eksploitasi sumber daya kita untuk memperoleh keuntungan? Ya boleh aja. Anda nggak bisa larang karena ada di dalam konstitusi. Di dalam Undang-Undang 45 dinyatakan bahwa ada 3 pemain ekonomi yang diakui oleh negara. 1 adalah korporasi, 2 adalah BUMN, 3 adalah koperasi. 3-tiganya ada di dalam konstitusi. Anda nggak bisa melawan perusahaan-perusahaan itu. Karena perusahaan-perusahaan itu dijamin oleh konstitusi. Mau usir nggak bisa, melanggar konstitusi. Yang jadi masalah adalah operasi dari perusahaan-perusahaan itu tidak dia peroleh izin operasinya melalui prosedur demokratis, prosedur hukum yang tertib. Kan itu aja masalahnya kan. Akibat dari ketiadaan
aturan yang meloloskan mereka, terjadi krisis lingkungan. Di mana-mana begitu soalnya. Kalau perusahaan itu betul-betul memenuhi kriteria investasi, dia mestinya ajukan dulu proposal AMDAL baru lakukan investasi. Nah, contoh yang paling drastis ya IKN aja itu seluruh keburukan bangsa ini dalam soal lingkungan itu ada di IKN itu. Yang ada di Blitar ini ya soal tebu, soal sapi segala macam, itu kan impact aja dari ketiadaan tuntunan etis dalam soal pengelolaan lingkungan. Dasarnya itu aja sesungguhnya. Jadi kalau kita tanya ngapain kalian musuhin korporasi, wong dia dapat dari negara kok, ya tapi dia melanggar iya, negaranya tidak bisa memfilter dari awal. Jadi harusnya PMI demo ke istana, tarik alumni-alumni PMI yang ada di kabinet tuh. Kenapa? Karena mereka lah yang jadi limbah dari politik. Berapa banyak dirjen dari PMI, berapa banyak yang ada di KSP dari PMI itu. Mesti kan. Jadi dasar pikiran kita pertama-tama adalah selesaikan hal yang etis. Yaitu satu prinsip PMI nanti mau kongres, betul di mana, di Jogja apa di mana tuh ya? Di Palembang. Palembang gitu tuh. Lakukan di situ semacam petisi awal sebelum kongres dimulai, bahwa kongres ini akan memastikan bahwa si yang terpilih nanti adalah dia yang mampu untuk mengatakan bahwa kami akan tarik seluruh kader kami di kekuasaan di tingkat manapun. Itu baru menggemparkan. Di dalam momentum itu Anda masukkan kesalahan-kesalahan dari rejim ini, Blitar, Trenggalek, Padang segala macam kan. Jadi mesti ada teknik komunikasi yang canggih. Siapa yang bakal jadi calon hari-hari ini, siapa? Saya dengar ada saudara Mahbub. Oke, memang nggak ada. Nanti kan kalian dengar nama-nama lain. Jadi sebetulnya ini kan cara bermain politik dari mahasiswa tuh. Jadi kalau ada momentum semacam Kongres PMII, lakukan demonstrasi pertama soal lingkungan. Karena soal lingkungan itu dibahas di semua organisasi mahasiswa. Tapi itu kalau kalian tidak dapat tetesan trickle down dari soal IUP yang dibagi-bagikan ke NU. Nah, ini tuh, di situ moralnya. Oke. Yes, apalagi coba. Karena bagi orang yang tidak, jadi kalau kalian nggak ajukan itu sebagai masalah utama di Kongres nanti yang bulan Agustus kan, ya orang anggap ya PMI ngapain di Blitar itu ngoceh-ngoceh padahal di pusat tuh elitnya tuh transaksi kok. Itu dasarnya. Jadi cari momentum yang bisa menggemparkan. Kalau cuma yang kecil-kecil ya lakukan aja di Blitar. Tetapi ini mesti jadi momentum nasional, pertoban PMII dan minta supaya kader-kader dia itu lakukan tindakan drastis. Itu teknik politik namanya itu. Coba berani nggak lakukan petisi itu? Bujuk semua calon PMII, kalau mau kampanye, isu pertama di dalam ruang kongres nanti adalah isu lingkungan tuh. Sebutkan secara termasuk politik PMII terhadap proposal yang diajukan oleh Jokowi pada NU. Anda berhak kan? Nolak apa terima? Itu jadi intinya di situ sebelum kita bicara soal teknis. Jadi sekali lagi mesti ada pintu masuk untuk menggemparkan isu lingkungan. Kegemparan itu yang akan jadi perhatian publik. Kalau ini nggak cuma paling media Blitar yang beritakan saudara kan. Tapi kalau kalian ambil momentum di Palembang nanti, Palembang akan jadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan ekologi di Blitar, Trenggalek, Jawa Timur, Banyumas, apa namanya. Ini yang saya ingin ada kepastian malam ini. Jadi jangan, ini satu upaya kita untuk menyelesaikan secara total, secara komprehensif, bukan piecemeal, kecil-kecilan itu. Demikian juga isu lingkungan itu isu dunia. Nah kalau PMII berupaya untuk merawat akal sehat, lakukan itu dulu. Atau ya udah diam aja, terus ya berbisnis saja. Pak Diki bahkan tawarkan hal yang konkret itu. Kawal tum. Buat apa? Ya paling enggak kalau berbisnis modal untuk maju ketua umum PMI nanti kan.
Dana modal awal. Lanjut ke Jawa Timur. Jadi sekali lagi, teori tentang lingkungan itu, tentang krisis lingkungan itu teori yang sekarang lagi dianut seluruh dunia. Tetapi masalahnya adalah pemerintah Indonesia tunduk bahkan pada proposal-proposal carbon trading yang ecek-ecek. Pemerintah Indonesia tidak mampu untuk duel dengan proposal yang lebih bermakna, yaitu kami minta 300 kali lipat dari proposal yang ditawarkan oleh negara-negara Eropa untuk carbon trading misalnya. Itu juga menunjukkan bahwa Indonesia lemah di dalam posisi tawar. Nah karena di dalam posisi tawar, bermainlah perusahaan-perusahaan ini untuk mengakali regulasi. Lain kalau perusahaan itu betul-betul secara bisnis bersih, secara politik bersih. Yang sering saya terangkan bahwa seolah-olah pemerintah Indonesia akan bilang, lihatlah dunia, kami bersih secara lingkungan karena ada hilirisasi. Oh ya benar. Tetapi masalahnya bukan di hilir, masalahnya di hulu. Yaitu cara perusahaan-perusahaan ini mendapatkan lisensi. Dengan menipu, dengan menyogok. Yang salah siapa? Negara tidak mengawasi soal-soal itu. Dari awal misalnya soal IKN, AMDAL-nya nggak ada. Artinya dari awal proposal korupsi lingkungan itu diinjus oleh undang-undang IKN yang tanpa AMDAL. Itu udah ngaco sama sekali. Itu belum lagi kita bongkar di dalamnya berbagai macam unsur berupaya untuk ambil keuntungan dari proyek mercusuarnya Jokowi. Jadi sekali lagi kita Pak Diki nanti ya, kita udah ajukan satu hal yang bisa kita diskusikan. Lalu saya tambahkan bahwa kita melihat itu dari perspektif kecanggihan politik PMII. Oke, Terima kasih Bung. itu dulu ya. Siap. Ya, itu pemantik diskusi pada malam hari ini. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan untuk rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan angkat tangan setinggi-tingginya. Oke, 1, Bapak yang pakai kopiah. Ada lagi? 2, silahkan. 3 yang cewek. Oke, dari Bapaknya dulu. Mohon panitia mic-nya disiapkan. Ya di sini ada satu, di sini ada satu. Oke, perkenalan dulu Bapak, dari mana? Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam Bang Rocky Gerung, Bang Diki Anwar. Perkenalkan, saya boleh mengatakan saya agak congkak hari ini. Saya adalah raja kecil di Jawa. Nah, maksudnya apa? Saya kepala desa Bang Rocky. Loh iya. Jadi filosofi Jawa itu adalah sebuah pemimpin yang diakui dan diangkat oleh masyarakat. Sederhana sekali. Pak RT juga, Pak RW juga, tetapi lebih mentereng kepala desa. Tetapi di desa itu Bang Rocky tempat kekuasaan tanpa istana dan mahkota. Tidak ada apa-apanya. Tadi kita membahas kaitan dengan Ika Tantra Adiraja, sebenarnya raja yang seperti apa? Raja yang bisa membawa kemakmuran, kesejahteraan, atau yang seperti apa? Kalau brandingnya itu hanya sebagai raja, tidak ada artinya itu. Nah, begini Bang Rocky. Apa yang kita bahas tadi, pemantik awal, yaitu kaitan dengan lingkungan A, B, C, D, F, G, dengan corporation, dengan koperasi, dengan apa, BUMN, itu rumah besarnya ada di desa. Tempat usaha A ada di desa secara kewilayahan, tempat usaha B kewilayahan ada di desa. PMI hidup di desa juga. Tapi apa yang bisa kami dapat dari desa? Apa yang bisa diberikan oleh mereka semua itu pada desa? Karena apa? Ya tadi, desa itu adalah tempat kekuasaan tanpa ada sebuah istana dan mekanismenya kita ikut dari atas. Saya berpesan kepada Bang Rocky, kalau kerja kita tolong nitip. Bukan masalah Pak Kades itu mudah, bukan. Pak Kades ingin berkuasa, tidak. Yang ingin nambah kekuasaan itu mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya mungkin Pak Rocky, sampai berapa puluh ribu mungkin ya. Tak terhingga gitu Bang. Tak terhingga, iya. Tetapi Oke, bagi, lanjut, Pak. Pertanyaan. Iya. Tetapi ketika kepala desa itu tafsirnya adalah sebuah pengabdian, maka clue
raja kecil tadi nyampe. Tetapi ketika kepala desa definisi adalah sebuah pekerjaan, mungkin yang diributkan Bang Rocky kemarin perpanjangan kepala desa seperti itu, dari sudut pandang yang tertentu kan. Tetapi kalau kita melihat di desa, luar biasa, lingkungan kerusakan luar biasa, kesejahteraan masyarakat luar biasa. Apakah bantuan itu mengena? Iya dan tidak. Jadi pada malam hari ini, Mahapatih Rocky Gerung, saya mohon jenengan saya tarik jadi kepala desa. Apa ide akal sehat bagi kami untuk memakmurkan warga kami? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kades. Untuk berikutnya yang belakang, silahkan berdiri. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Untuk panitia, mic-nya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal mumet. Perkenalkan, nama saya Dul Bengkak Bang Rocky, mantan kepala desa 2 periode. Yang ingin saya sampaikan. Masalahnya kenapa sampean kalah di periode ketiga? Iya betul. Karena apa? Karena logo Jawa Timur tidak saya pakai, Pak. Jerbasuki Mawabio. Dan keuangan yang maha kuasa, itu yang jelas. Apa yang disampaikan pemantik yang pertama, itu saya sangat setuju. Saya merasakan, Bung, bahwa dulu pada Orde Baru itu sering disebutkan militeris, sehingga tegas dan sebagainya. Lah era ini adalah suatu penyakit. Kalau militer kan militeris, kalau sipil sipilis, berarti kan penyakit. Betul yang disampaikan pemantik pertama itu. Yang tanyakan, halo, dengan statement mantan ketua MPR bahwa ujung-ujungnya dia setuju mengamandemen undang-undang tentang pemilihan presiden dan ujung-ujungnya dia mengakui kesalahannya. Lah, barang wis rusak, Pak, terus dia itu minta maaf, tanggung jawabnya itu di mana? Ini yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti ada solusi. Terus yang selanjutnya, menurut Jongko Jogoboyo, Joyoboyo, bahwa hari ini tuh zamannya wis zaman edan, Bung. Lek ra edan rakumanan. Lah, saya melihat kawan-kawan ini kira-kira ya pengen edan kabeh gen kumanan. Nah, sehingga bagaimana nanti Bang Rocky untuk memberi support kami untuk merawat akal sehat. Dan juga perkenalkan kami dulu mantan aktivis juga, somasi, solidar. Coba ganti mic-nya, jangan pakai mic Mbak Puan. Oke, tolong panitia diganti mic-nya. Loh? Ya. Kok enek sing mateni mic sop. Ini kami somasi berdiri sejak 20 tahun yang lalu, Bung Rocky. Solidaritas masyarakat anti korupsi yang kemarin menghebohkan dunia perkorupsian itu masa lalu, Bung Rocky. Tapi sekarang itu saya melihat adik-adik kita untuk kritis masalah itu kok agaknya kurang. Mungkin apa juga seperti Bang Rocky didatangkan ke sini untuk merawat akal sehat. Mungkin untuk merawat akal-akal kami yang mungkin sudah tidak mulai sehat. Salam waras, terima kasih. Salam waras, Pak Dul. Terima kasih untuk pertanyaan dan sedikit cerita dari pengalaman panjenengan. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari cewek tadi kayaknya. Halo, silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Panitia tolong mic-nya. Oke, perkenalkan diri dulu. Pasti kepala desa lagi nih. Oh, bukan. Ini stafnya, Pak. Staf kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa. Di sini saya
tidak ingin membicarakan tentang isu-isu lingkungan atau isu-isu politik, tapi lebih saya ingin membicarakan tentang isu pendidikan yang semakin hari semakin, saya rasa ini pendidikan makin lama makin hancur. Iya kan? Apakah teman-teman di sini setuju? Nah, dan perkenalkan, saya sebagai seorang guru sejarah, saya juga merasakan bagaimana Guru apa? Guru sejarah. Sejarah, oke. Saya merasakan bagaimana kurikulum itu berganti. Jadi dari satu rezim berganti, itu pasti kurikulum yang akan diganti. Nah, saya merasa bahwa kurikulum merdeka yang sekarang ini diterapkan di Indonesia itu bukan membuat pendidikan itu semakin baik, malah semakin hancur. Dan saya merasakan itu ketika saya sekarang menjadi seorang guru. Dan saya paham sekali bahwa pemerintah ini sepertinya mengubek-ngubek kurikulum, alih-alih bukan ingin membuat pendidikan itu semakin baik, malah ingin membuat orang-orang ini tidak sadar bahwa pendidikan ini sedang dilemahkan, bukan semakin dibuat untuk menjadi lebih baik. Nah, ini sebenarnya keresahan dari saya sebagai seorang guru, dan juga melihat akhir-akhir ini bahwa P3K diundur lagi, itu membuat saya bertanya-tanya. Ini pemerintah ini tidak, apa ya, kalau bisa dibilang pemerintah ini maksudnya apa? Mengundur P3K, lalu juga membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan guru dari guru honorer, guru ASN P3K, terus PNS, itu maksudnya untuk apa? Padahal tujuan guru ini kan sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi selanjutnya. Tapi kenapa harus dikotak-kotakkan? Gitu loh Bung Rocky. Dan saya titip pesan kepada Bung Rocky untuk mengawal bagaimana nanti ketika Bung Rocky di Jakarta, tolong kawal kami sebagai seorang guru ini, nasib kami itu nantinya seperti apa, nasib pendidikan Indonesia itu seperti apa gitu loh. Yang saya inginkan adalah pendidikan yang baik, yang lebih baik, yang lebih membahagiakan manusia dan memanusiakan manusia, bukan pendidikan seperti ini yang lama-lama itu membuat kita sebagai akademisi dan juga orang-orang berkecimpung di dunia pendidikan itu semakin malah ruwet dengan administrasi pendidikan yang semakin hari semakin kayaknya kalau dibiarkan juga ngeruweti pikiran, tapi kalau enggak dibiarkan juga itu malah kita yang dikejar-kejar oleh Kepsek dan juga para kepala-kepala dinas atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Seperti itu. Terima kasih Bu Guru atas keresahan panjenengan yang hari ini meluapkan di depan teman-teman. Mungkin bisa ditanggapi Bung untuk pertanyaan pertama dari Raja Jawa Pak Kades tadi. Kemudian ada mantan kepala desa 2 periode dan kemudian ada Bu Guru dari pendidikan yang resah dengan pendidikan saat ini. Kayaknya ganti-ganti terus gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada 2 kepala desa dengan cemerlang menunjukkan kualitasnya. Itu beda kepala desa dan kepala negara tuh. Yang Anda terangkan tadi adalah semacam pengetahuan tentang keadaan mikro dengan akibat makro. Atau sebaliknya, keadaan mikro itu disebabkan oleh kondisi makro itu. Saya lebih cenderung melihat bahwa Anda mengerti apa yang terjadi di lokasi desa itu. Semua tahu bahwa desa itu dihidupkan atau dihidupi oleh bantuan dari
Jakarta tuh, dana desa segala macam. Jadi kalau kita bilang desa itu mandiri, sebetulnya juga desa yang tidak mau bikin apa-apa karena tahu bukan ada bantuan, lalu berebut jadi kepala desa tuh. Kita mau buka itu sebagai problem. Dan yang disebut desa itu sekedar status administrasi, bukan lagi kehidupan komunitas. Karena undang desa dari Aceh sampai Merauke sama. Jenis jembatannya sama. Batanya sama itu. Jadi homogenisasi itu terjadi sehingga terjadi juga homogenisasi cara berpikir kepala-kepala desa. Yang bisa dimobilisasi pergi ke Senayan. Soalnya kan ada di situ. Tolong kipas. Tapi tetap ada kejujuran untuk mengatakan kritik pada pemerintah. Jadi kepala desa yang secara psikologi dia tahu apa arah kepemimpinan. Dan dia mulai nilai bahwa yang dia sembah sebagai kepala negara justru tidak paham tentang kepemimpinan. Jadi kepala desa itu mengerti kepemimpinan karena dia langsung berhadapan dengan problem mak-mak. Kan yang suka ngomelin kepala desa kan mak-mak. Tetapi soal ini nggak mungkin sekedar diselesaikan di tingkat desa. Karena kita pakai prinsip negara persatuan, jadi semua hal dan sistem presidensil. Akibatnya Anda disebut sebagai aparat pemerintah, aparat dari pemerintah, alat dari pemerintah. Padahal Anda otonom karena desa itu pertama-tama adalah lokasi kompetisi yang paling fair. Tatap mata di situ, tatap muka, kita tahu kelakuan kepala desa. Jadi legitimasi kepala desa lebih kuat dari legitimasi kepala negara. Mestinya begitu. Nah, logika ini yang mau kita terapkan di dalam upaya untuk menyelesaikan soal-soal yang kita sebut demokrasi di Indonesia itu. Sekali lagi, kemampuan kepala desa untuk mengorganisir desanya itulah bibit pertama dari kepemimpinan. Bukan partai politik. Kenapa? Apa? Oke, itu tanggapan saya dulu soal seorang perempuan yang ibu yang adalah guru sejarah itu. Coba kita lihat misalnya isi dari kurikulum sejarah. Pertanyaannya selalu siapa nama pahlawan? Kapan dia mati? Kenapa dia terbunuh? Sejarah yang baik bukan untuk mengingat nama-nama pahlawan, tapi untuk mengenang nama-nama pengkhianat. Catat teman-teman, catat. Oke, mari kita kenang nama-nama pengkhianat gitu, Bung. Buat apa kenang pahlawan? Si pahlawan bilang, ngapain saya dikenang? Saya melakukan itu demi satu tindakan etis. Jadi nggak usah dipuji-puji pahlawan itu. Dia menjadi pahlawan karena dia melakukan sesuatu melampaui tugas dia. Beyond the call of duty. Itu baru disebut pahlawan. Ya udah, dia memilih untuk menjadi pahlawan, karena itu dia tidak perlu dieluk-elukan, biasa aja tuh. Tetapi para pengkhianat itu yang mesti diingat. Nggak perlu ada taman makam pahlawan, yang perlu ada taman makam pengkhianat. Supaya setiap kali kita belajar dari pengkhianatan, kan konsepnya begitu. Jadi ibu guru coba tulis kurikulum, nanti kirim ke Menteri Nadiem itu bahwa mesti ada pelajaran baru, yaitu sejarah pengkhianatan, sejarah para pengkhianat. Begitu cara berpikir radikalnya. Sekarang kalau kita lihat arah pendidikan kita, apa arah pendidikan kita? Mulai dengan filosofi dasarnya apa itu? Kalau Anda ada di Prancis, filosofi pendidikan Prancis jelas, human solidarity, solidaritas rakyat, solidaritas manusia. Kenapa solidaritas
jadi dasar dari pendidikan di Prancis. Karena ada revolusi sosial di situ yang mengembalikan hak rakyat setelah beratus-ratus tahun itu dikuasai oleh kepala raja, oleh hak raja itu. Jadi pindahnya kekuasaan dari kedaulatan raja ke kedaulatan rakyat itu penanda dari hak rakyat dipulihkan. Dan cara memulihkannya itu bahkan dramatis. Kepala Raja Louis XVI itu dipenggal di alun-alun kota Paris untuk menunjukkan bahwa klaim dari sang raja bahwa kepalanya tidak mungkin dicopot, mahkotanya tidak bisa dicopot karena dipasangkan oleh Tuhan. Lalu rakyat Prancis bilang, coba kita coba, apa benar mahkotamu itu dipasangkan oleh Tuhan? Ditaruh di situ, putus lehernya. Jadi bukan mahkotanya aja jatuh dari kepalanya, lehernya putus dari badannya. Lalu kita kenal filosofi dari rakyat Prancis. Egalite, fraternite, liberté. Egalite, kesetaraan, fraternity, persaudaraan, liberté, kebebasan. Semua anak Prancis itu paham tentang 3 dalil ini. Itu dasarnya, kurikulumnya. Amerika sebaliknya, Amerika tidak pernah mengalami revolusi sosial seperti di Prancis. Tapi revolusi kemerdekaan itu kebebasan, membebaskan. Karena itu paradigma, filsafat pendidikan di Amerika adalah liberalisme. Bukan sosialisme seperti ada di Prancis kan. Siapapun boleh jadi apapun di Amerika. Ada yang disebut American Dream. Karena tidak ada penduduk asli Amerika, semua orang Amerika adalah imigran. Karena itu bagi mereka, oke, bebas silahkan tuh. Sekarang Indonesia, apa filosofi pendidikan Indonesia coba? Ada dibuat oleh yang saya suka terangkan, dibikin oleh Ki Hajar Dewantoro. Tetapi di zaman Pak Jokowi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu berubah. Ingarso sung korupsi. Ing dia bangun dinasti. Tuturi cawe-cawe. Kan itu intinya sebetulnya. Jadi kita ingin kembalikan hak-hak dasar warga negara. Kenapa? Karena konstitusi kita hanya memerintahkan 2 tugas presiden. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, rawat fakir miskin. Dari segi itu kalau kita lihat, apa yang dilakukan Pak Jokowi? Mendungukan kehidupan bangsa. Kan IQ kita tinggal 78. Padahal Pak Jokowi udah keluarin semua kartu Indonesia Pinter, kartu mahasiswa segala macam kan. Apa yang terjadi sebetulnya? APBN harusnya mengeluarkan 20-25% untuk pendidikan. Sama seperti Vietnam. Tapi kenapa Vietnam IQ-nya sekarang 115, Indonesia 78? Ada yang nggak beres. Ada yang dikorupsi. Jadi sekali lagi kita mau kasih kritik bahwa Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena Pak Jokowi keluarin semua kartu Indonesia Pinter, kartu Indonesia Sehat, macam-macam. Tinggal ada 1 kartu di kantongnya yang dia nggak keluarin. Kartu yang dia mau pakai sendiri. Kartu Indonesia Dungu. Oke, terima kasih. Halo Bung Diki, mau menanggapi untuk pertanyaan tadi ada 3 penanya tadi. Ya, Bung Diki, Bung Diki. Singkat Monggo, saja, silakan. singkat saja. Anda lebih senang dengar maki-makian Bang Rocky kan daripada. Oke, saya dari versi pengusaha saja ya, Pak Kepala Desa. Saya mengambil limbah sawit yang saya ekspor itu di semua pabrik-pabrik kelapa sawit itu melalui kepala desa, Pak. Kepala desa yang mendapatkan jatah atas itu, sehingga desa itu bisa punya mandiri perekonomiannya karena ada retribusi limbah yang mesti dibayar lewat RT, Pak. Nah, Anda mesti kreatif juga melihat situasi itu. Apa yang bisa dilakukan di sana? Misalkan nanti PMI ngambil limbah tebu di industri, jenengan tagih aja retribusinya sama PMI. ya artinya saya mengerti Pak persoalan desa, tapi ya itu tadi karena jenengan sudah digiring ke istana, pasti jenengan sudah tenang-tenang saja kan persoalan itu.
Ya, yang kedua Pak Dul Bengkak. Iya. Pak, soal MPR menyambut amandemen kemudian meminta maaf. Ya kita mau ngapain lagi Pak? Mau kita tidak maafkan toh dia minta maaf. Iya toh. Jadi artinya secara moral Mana ada puan? Di mana-mana ada puan. ya artinya bahwa sebenarnya para petinggi mulai sadar bahwa ada yang salah yang sudah mereka lakukan ketika mereka mengidolakan presidennya. Mereka sudah mengaku itu, beberapa juga sudah mulai menjauhi karena kesalahan itu. Dan kita belajar dari pengalaman itu bahwa berikutnya Anda juga sama, pemilu kemarin juga milihnya milih siapa? Milihnya karena dikasih sesuatu, apa memilihnya karena beneran hati nurani Anda memilih gitu ya. Di Indonesia ini 70% pemilih itu adalah orang yang pendidikannya hanya sampai kelas 7, SMP saja tidak lulus. Jadi mau bicara tentang konsep visi misi apa saja itu wes gak pikiran. Pokoknya sing duit saiki ya wes itu tak pilih. Iya kan? Akhirnya kembali Anda telah memilih bukan orangnya tapi Anda telah memilih oligarki yang berkuasa di tempat kita. Saya sudah lelah mengikuti itu, saya caleg gagal juga. Saya caleg dari PKS yang gagal di Kalimantan Tengah. Saya juga tim pemenangannya Anies Baswedan. Saya bukan persoalan kita kalah atau menang, tapi apakah pertandingan itu bertanding dengan jujur apa tidak. Ya, kita akui, kita tahu semua itu, dan capek kalau kita mengulang-ulang membicarakan itu. Maka yang saya pikir adalah wes orang mikir negara, orang mikir kebijakan, bagaimana caranya kita memandirikan diri kita secara ekonomi sehingga kita kuat, sehingga kita bisa pinter karena ekonomi kita cukup. Lalu kemudian besok-besok ada yang datang lagi bawa uang, sorry, kita nggak terima lagi uangmu. Betul ya? Jadi kembali kita harus kepada kemandirian, kita harus mampu untuk diri sendiri dulu. Nah PMII peranannya itu, Anda harus berpikir cerdas bagaimana membantu masyarakat supaya kemandirian ekonomi dia ada. Itu yang penting sebetulnya dari mahasiswa. Ya nanti banyak-banyak ketemu saya lah. Siap Bung, ya. Aman. Mbak Reza, pendidikan itu persoalan yang paling menjengkelkan. Kurikulum yang berubah-berubah dan lain-lain. Kalau saya agak ekstrim punya pikiran ini. Saya tahu kampus saya, teman-teman sekolah, guru juga, persoalannya adalah mengulang-ulang soal administrasinya yang terlalu banyak. Sampai boro-boro mikirkan menambah kompetensi untuk bisa mencerdaskan diri sendiri, kemudian menambahkan wawasan pada anak murid. Setiap hari kita dibebani oleh administrasi yang kalau tidak kita lakukan, kita bermasalah nantinya. Itu kasihan guru-guru sekarang. Kalau saya agak ekstrim dengan beberapa teman, sudah tinggalin aja. Bawa keluar aja itu murid-murid, kamu ajarin sendiri aja biar pinter, nggak usah ikut kurikulum, nggak usah nunggu ijazah. Ngapain? Biarin aja, nggak usah ada ijazah. Murid-murid itu kamu bawa ke rumah, kamu ajarin sendiri sampai pinter, nggak usah pakai administrasi, nggak diterima ya nggak apa-apa, nggak dapat ijazah ya nggak apa-apa. Yang penting anaknya pinter. Berani nggak kita gitu? Zaman sekarang mana sih ada penerimaan kerjaan yang membutuhkan ijazah SD, SMP, SMA, kecuali pegawai negeri. Nggak ada. Saya nerima karyawan nggak mikir SD, SMP, SMA. Kamu bisa komputer, bisa bahasa Inggris, ayo. Nggak perlu lagi soal ijazahmu, SD-mu mana, IPK-mu berapa. Nggak perlu lagi sebetulnya zaman sekarang. Ijazahmu asli apa palsu? Wong yang ijazah palsu bisa jadi presiden, bagaimana kamu masih mikir nyarikan ijazah buat anak-anak sekolah? Ngapain? Ya jadi sorry ya, saya sudah, anak-anak saya tidak pernah ada yang saya tegaskan untuk menjadi kamu harus selesai. Anak-anak saya itu selalu saya bilang, kamu kalau ujian jangan cari jawaban yang benar.
Kamu tidak hebat kalau kamu bisa menjawab benar. Yang paling benar adalah bagaimana kamu bisa mencari jawabannya. Saya ulangi ya, Bu Guru ya. Anak saya, kalau dia bisa tahu kenapa tanggal berapa hari kelahiran bangsa Indonesia, dia tahu jawabannya A, 17 Agustus, dia jawab benar. Saya nggak bangga, saya bilang nggak hebat kamu. Tapi tahu nggak kamu bagaimana mencari jawaban kenapa 17 Agustus itu hari kemerdekaannya? Itu baru hebat. Itu belajar namanya. Kalau sekedar lulus ujian A benar, B benar, itu bukan belajar. Oke, jadi Bu, itu persoalan yang sangat mendasar di Indonesia. Semua guru, semua kurikulum yang semerawut itu sudah mengganggu sekali. Tapi sekali lagi kita kehilangan kekuasaan untuk memperbaiki itu. Kalau saya agak nekat, bikin mandiri. Keluar dari pakem itu, tapi buat pendidikan mandiri. Muhammadiyah ini paling keren. Ya, maaf ya, PMI ya. Gak apa, Bung. Iya toh, Muhammadiyah paling keren. Anda bayangkan ya, butuh sekian triliun, 200 triliun kalau tidak salah, pendidikan Kemendikbud untuk membina sekian ratus perguruan tinggi. Muhammadiyah nggak perlu menteri, dia punya ratusan perguruan tinggi. Dan pendidikannya bagus-bagus semua. Besok-besok kalau saya jadi anggota dewan, saya hapuskan Kemendikbud, cukup Muhammadiyah aja yang ngurusi perguruan tinggi di Indonesia. Karena nggak usah dikasih anggaran aja, dia bisa ngurus diri sendiri. Iya kan? Ya wes pindah Muhammadiyah semua. Nanti dilaknat sama senior-senior. Sekarang ADART di Ikatan Keluarga Mahasiswa Muhammadiyah itu bisa menerima warga PMII. Jadi boleh kamu pindah. Oke ya, sorry. Oke, enggak apa-apa, Bu. Cukup ya, tadi yang ketiga kalau nggak salah memang Reza ya, soal pendidikan. Ya Mbak Reza, ayo sama-sama kita perbaiki soal itu. Soal pendidikan itu adalah di luar dari pakem kebiasaan kurikulum tadi, Anda giring mereka untuk mencerdaskan mereka dengan cara kita sendiri. Oke, Kasihan terima anak kasih sekarang. Bung Ya. Diki. Lanjut, nanti kita diskusi bareng, mana nih mahasiswanya kok belum tampil ini. Oke, bentar, silahkan untuk para mahasiswa. Oke, 1, 2, mana? Mahasiswa Bu, mahasiswa Bu. Oh mama, oke. Oke, satunya mak-mak ini ya di depan ini. Oke, 1, 2 yang cewek tadi sama mak-mak ini, nggih Bu. Monggo silahkan, mic-nya mana ini? Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini mumpung bersama Bung Rocky dan Bung Diki. Mic. Cek, so. Cek. Sini yang paling sebelah kiri. Oke, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin, saya dari PMII Blitar, bukan siapa-siapa, bukan kepala desa, hanya mahasiswa miskin ya dari Blitar Selatan. Makan sehari 15.000 kebutuhannya. Satu kali saya. Oke, pertanyaan saya Bung Rocky. Kenapa dalam diskusi-diskusi yang Bung Rocky lakukan, itu terutama dalam forum diskusi akal sehat ya, itu seringkali Bung Rocky justru terjebak dalam kesesatan berpikir atau yang disebut logical fallacy, seperti misalkan ad hominem, lebih berfokus mencaci kepribadian, terus kemudian kesalahan berpikir lagi, instrumen falasi, cenderung caci maki, tembakan yang salah, kemudian style over substance, retorika bahasa yang tinggi untuk membingungkan praktisi non akademisi filsafat, atau seperti contohnya misalkan makian pada Jokowi, bajingan tolol, ungkapan dungu pada lawan debat untuk menjatuhkan mental dan sejenisnya. Padahal kita tahu Bung Rocky, ketika Anda menggunakan bahasa retorik-retorik yang tinggi, Indonesia dalam survei Program for International Student Assessment oleh OECD tahun 2019
itu tergolong nomor 62 dari 70 minat baca. Kenapa tetap saja masih menggunakan bahasa-bahasa langit yang kurang terjangkau masyarakat luas? Apakah memang kepentingan Bung Rocky pasarnya itu untuk elitis yang memang potensi membayar HTM-nya tinggi dan menguntungkan atau seperti apa? Nah, menimbang banyaknya kesalahan berpikir yang terjadi itu tadi, logika akal sehat seperti apa yang ditawarkan oleh Bung Rocky dan kemudian seperti hari ini saja kita menjumpai ini tadi, misalkan tadi dibahas ideologi Prancis, misalkan masyarakat umumnya banyak mengetahui ideologi tadi yang 3 tadi, Amerika. Nah, itu kesalahan berpikir common sense. Di mana Bung Rocky menemukan datanya sehingga mengatakan bahwasanya semuanya sudah memahami hal itu. Terus kemudian kesalahan berpikir yang hari ini saya dengarkan lagi seperti tadi era Jokowi, Tuturi dan seterusnya itu masuknya instrumen falasi. Seperti apa Bung Rocky? Terima kasih. Oke, terima kasih satu bentuk kritikan untuk Bung Rocky, Mas Alvin ya. Oke, kemudian yang belakang tadi ada cewek. Oh silakan mic-nya tim panitia. Ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Selamat malam, perkenalkan nama saya Juliara Yulia Sarya, saya mahasiswa, saya juga termasuk kader PMI. Di sini saya ingin bertanya Bung, untuk apa ya, mengaktualisasikan semua yang sudah kita diskusikan ini tadi, kita kan sebagai mahasiswa harus punya akal sehat dan juga bisa merawat keidealisme kita sebagai mahasiswa. Tapi namun tidak dipungkiri ya, mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini idealismenya pun sudah sedikit tergoyah. Padahal kan kalau katanya Tan Malaka, idealisme itu adalah kemewahan terakhir bagi anak muda, katanya seperti itu. Tapi terkadang untuk menyikapi seperti itu, terutama perihal politik dan lain sebagainya, kita pun juga harus mempermainkan itu, seperti itu loh. Bukan berarti kita ingin menggeser idealis kita, soalnya kan katanya kalau full idealis itu bodoh ya, seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Bung Rocky? Terima kasih. Oke, terima kasih sahabati Julia. Ini langsung mau ditanggapi oleh pemantik diskusi kita malam hari ini dari Mas Alvin dan sahabati Julia. Oke, Bung Diki dulu atau langsung Bung Rocky? Oh siap, monggo. Langsung tutup poin. Terima kasih. Oke, siapa yang mesti saya jawab ya? Alvin dia nggak bertanya itu. Dia yang bertanya ke saya itu handphone dia tuh. Karena dia baca di situ. Ya, ngapain you tulis? Berarti otakmu nggak cukup untuk nampung pertanyaanmu itu kan. Tapi nanti belakangan ya. Beda dengan Yulia tuh. Oke. Jadi saudara Alvin bahkan bertele-tele dia masih baca HP-nya, sama dengan seseorang di Istana Negara yang harus membaca dan salah pula bacanya. Yulia, dia ucapkan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya poinnya. Itu beda otak laki-laki sama otak perempuan. Saya satu-satu saya bahas pelan-pelan ya. Oke, Alvin. Apa itu ad hominem? Oke, sampai di situ. Ya, saya tahu itu. Oke. Apakah Presiden Jokowi seseorang atau sesuatu? Nah, itu kesalahan berpikirmu. Yang saya maki-maki Jokowi apa Presiden Jokowi? Ya Jokowi statusnya apa? Ya, yang saya maki-maki status dia apa dianya? Nah ini mulai ini namanya dalam logika kesalahan bifurkasi itu. Baru saya suruh lakukan itu. You bikin bercabang supaya seolah-olah ada yang benar. Kalau ini nggak benar, yang ini yang benar tuh. Nah itu kekacauan pikiranmu tuh. Jadi saya usah bahas ya. Oke. Sekarang Yuli apa tadi poinnya tadi? Oke, soal idealisme itu. Waktu dia mengutip tadi Tan Malaka itu.
Alvin tahu siapa Tan Malaka? Tan Malaka menulis Madilog tanpa referensi. Dia nggak baca handphone Tan Malaka. Dia nggak pakai buku. Kenapa? Waktu Tan Malaka nyebrang dari Jepang ke Indonesia, dia mampir di Hong Kong, di Uber oleh Intel Amerika. Maka semua buku kirinya itu dia tenggelamkan di pelabuhan Hong Kong. Dia datang ke Indonesia dengan memori tentang semua dalil yang pernah dia baca di Belanda, Inggris, Rusia, Jepang. Tan Malaka memanfaatkan otaknya dan dia tulis buku itu. Nah, itu bedanya seseorang yang memakai otak sebagai tempat menyimpan memori dan orang yang sekedar memakai laptop atau handphone untuk menyimpan memori itu. Bayangkan Pak Jokowi hanya untuk 3 lembar pikiran itu mesti dituliskan dan salah pula membacanya. Oke. Nah, saya mau terangkan itu bahwa kita dapat inspirasi dari founding parents kita itu. Bahwa kecerdasan itu terlihat dari retorika dia. Di dalam retorika ada logika itu. Itu intinya. Walaupun kalau saya kasih kritik pada Tan Malaka, logika, dialektika, dan Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Madilog. Sebetulnya itu bertentangan. Logika dan dialektika itu bertentangan. Logika artinya menghilangkan kontradiksi. Dialektika artinya menghasilkan kontradiksi. Jadi dari judulnya aja saya bilang, yes, sorry ya, Saudara Tan Malaka, Anda memanfaatkan 2 istilah yang saling membatalkan. Tidak mungkin Anda berlogika sambil Anda berdialektika, nggak bisa. Di dalam logika kita cari prinsip koherensi. Di dalam dialektika kita pakai prinsip kontradiksi. Itu bedanya tuh. Alvin bisa nangkap, jangan ngerokok aja. Setelah nangkap baru merokok boleh itu. Jadi sekali lagi idealisme itu tumbuh kalau di kepala kita ada 2 aktivitas yang berlangsung di dalam ruang masing-masing, ruang dialektika untuk memeriksa kontradiksi, ruang logika untuk merawat koherensi. Sekarang kita tanya, mana menteri, mana kabinet, isi kabinet yang menghasilkan logika dan yang menghasilkan kontradiksi? Ya, terangkan perlahan-lahan. Hari ini Pak Jokowi ada di Dubai. Di dalam upaya untuk meminta pemerintah Dubai membiayai IKN. Lalu Kompas tulis headline hari ini, Jokowi ada di Dubai dan mulai terlihat hilal kecil tentang potensi investasi di IKN. Hilal kecil itu. Coba kita lihat cara Kompas meledek hilal. Yes. Yang mesti kita tanya, hilal versi Muhammadiyah apa versi NU? Kan dialektikanya begitu. Jangan dengan versi NU. Kalau hilalnya Muhammadiyah pasti itu ada kalkulasinya, tak. Kalau NU ya bisa berubah sedikit. Iya, itu soalnya. Jadi semua hal yang kita bicarakan di sini dalam upaya untuk memeriksa apakah kita berpikir dialektik secara transparan, tidak menyembunyikan isi argumentasi, atau kita berpikir koherensi secara logis justru dengan memamerkan keketatan pendasaran argumen. Kan itu intinya di situ. Jadi sekali lagi itu penting dan ya tadi Pak Diki benar itu bahwa ya oke, mungkin kalau kita pakai itu sebagai ukuran, maka cara berpikir kabinet itu tidak logis dan tidak dialektis itu. Akibatnya ya berantakan kebijakannya kan. Kebijakan pendidikan tinggi ya betul sebanyak Kementerian Pendidikan Tinggi itu dihapus saja, dikasih ke Muhammadiyah. Oke. Tapi NU akan bilang oke, kalau begitu Kementerian SDM dihapus saja, dikasih ke NU.
Oke. Terima kasih. Oke, mic-nya tolong ini untuk menanggapi. Oke, ini silakan. Baik, Bung Rocky. Oke, siap, saya nggak pegang handphone hari ini. Sekarang. Baik, izin menanggapi. Jadi alih-alih untuk menjawab pertanyaan saya, akal sehat seperti apa yang Bung Rocky tawarkan dan juga logika seperti apa yang Bung Rocky tawarkan, Bung Rocky justru cenderung menyerang saya, ad hominem. Lagi-lagi ke situ lagi. Karena gini Bung Rocky, logika itu kan dasarnya bisa, ada logika penalaran kan? Bisa menggunakan deduktif, bisa menggunakan induktif. Bisa menggunakan generalisasi, analogi, hubungan kausal, kemudian anti-mem, kemudian kalau di kita landasannya ada mantik. Jadi ya nanti ada kias, muqaddimah kubro, muqaddimah sugro, ada seperti itu. Nah, tapi masalahnya Bung Rocky, bukannya menjawab apa akal sehat yang ditawarkan, Bung Rocky justru cenderung menjatuhkan lawan dari penanya yang mengkritik Bung Rocky, seperti itu. Kenapa hal itu masih terus-terus diganggukan sedangkan Bung Rocky masih juga mempromosikan ini loh akal sehat. Nah, terima kasih Bung Rocky. Oke, terima kasih Mas Alvin. Mohon langsung ditanggapi Bung. Emang tadi saya kritik Alvin? Enggak. Kan yang saya kritik handphone dia. Yang membuat dia tidak bisa otonom dalam berpikir. Sekali lagi yang saya kritik cara dia mengucapkan, bukan dianya, bukan personamu yang saya kritik, tapi cara kamu berlogika, kan itu bedanya. Saya nggak mengkritik Alvin, saya mengkritik logika Alvin, jadi logikanya. Saya mengkritik logika Jokowi, bukan Jokowinya tuh, itu bedanya. Ad hominem itu artinya menghina manusia untuk menjatuhkan argumennya itu. Saya nggak menghina. Oke, dapat poinnya ya. Ya, ayo Vin, oke, apa lagi tuh pertanyaan berikut? Oke, dua penanya. Oh kemudian, bentar. Oke. Ini berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 21. Ini ada satu lagi pertanyaan. Ya. Nanti ada 3 pertanyaan, oke. Yang terakhir tapi, bentar, turunkan dulu gantian. Ini kepalanya banyak ini, dan tangannya ada 2. Kalau gini semuanya nggak kelihatan nanti siapa yang angkat tangan gitu. Oke. Silakan angkat tangan tinggi-tingginya, oke. Oh iya, ibu-ibu ini harus yang paling terdepan ibu-ibu, oke. Oke, 1 ibu-ibu, tadi bapaknya 1 sama ini yang di depan. Siapa? Jenengan? Oke, ibu-ibu dulu ya. Mas tolong mic-nya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, yang kami cintai. Iya, saya sangat mencintai. Kalau saya tidak mencintai beliau, terima kasih. Manusia termahal. Karena punya pikiran yang luar biasa. Juga teman-teman semua audien yang kami banggakan. Tergelitik sekali malam hari ini karena tadi banyak Pak Kepala Desa. Sebagai saksi beliau pasti kenal saya. Ya Pak Kades Serang, matur nuwun, Pak Dul Bengkak. Jadi terima kasih, adalah kesempatan yang sangat luar biasa malam hari ini. Mumpung kita ketemu dengan kader-kader akal sehat. Dan saya bangga sekali bisa bicara di depan kawan-kawan terutama adik-adik yang masih mahasiswa. Tentunya pikirannya sangat idealis. Seperti yang saya rasakan tahun 87-89 dulu. Jadi 35 tahun yang lalu, jadi adik-adik belum lahir. Saya salut dengan apa yang disampaikan adik mahasiswa, siapa mas namanya tadi? Ya ini pikirannya sangat idealis. Mungkin saya dulu juga pernah menjadi orang-orang yang idealis seperti mereka. Namun pada masanya, setelah 34 tahun berjalan,
Saya adalah abdi masyarakat. Tahu apa abdi masyarakat itu? Saya adalah abdi buruhnya masyarakat. Saya adalah seorang ASN di Kabupaten Blitar. Ya. Cuman saya sekarang tidak lagi bisa menjadi abdi negara yang baik. Karena apa? Karena memang pada saat ini kondisi Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Saya menyampaikan berdasarkan fakta dan realita. Mungkin kalau pikiran saya tidak dirawat oleh Bung Rocky Gerung sejak 2014 setelah Pilpres, saya sudah gila, kalungan komplong sambil lari-lari di jalan-jalan. Saya adalah orang pemerintahan. Dari pengalaman saya bersama suami saya juga orang pemerintahan, adik-adik semuanya, ini menjadi pelajaran. Jadi kenapa saya cocok dengan beliau Bung Rocky? Memang betul, kami sebagai abdi masyarakat, orang pemerintahan, sejak 10 tahun terakhir ini kami betul-betul mengalami kesulitan. Karena apa? Berdasarkan disiplin ilmu yang kami dapatkan, karena kami dididik dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri bersama suami juga di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Namun setelah kami dipimpin oleh pimpinan yang pure dari pimpinan pejabat politik transaksional, sudah bukan rahasia lagi. Baik itu mulai presiden bersama DPR-nya, di bawahnya lagi ada gubernur bersama dengan DPRD-nya, sampai di bawah lagi ada bupati wali kota bersama DPRD-nya. Bukan rahasia lagi. Kalau Pak Kades, ini ada pengecualian. Karena apa? Saya yakin masyarakat dalam wilayah desa itu sudah sangat kenal dan karakter Pak Kadesnya. Berbeda dengan bupati, wali kota, apalagi presiden. Nah, dari sini memang banyak sekali kebijakan-kebijakan dari yang berangkatnya dari politik transaksional. Tentunya ini membuat kami sulit dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Apalagi kita seringkali tersandra dengan regulasi atau aturan itu yang membuat adalah pejabat politik. Monggo langsung ke pertanyaan. Untuk itu, oke. Jadi maksud kami, saya menceritakan pengalaman ini, jangan mudah mengkritisi orang pemerintah. Mohon maaf, pada posisi saat ini sebagai pelaksana pemerintah juga tersandra dengan kebijakan politik. Dan kami setuju bahwa apa yang dikampanyekan presiden kita, berantas koruptor. Berantas koruptor. Tapi kalau itu memang yang betul-betul koruptor. Kalau yang bukan koruptor, jangan dikoruptorkan. Sekarang adalah zamannya fitnah. Biar teman-teman masyarakat kita ini supaya tahu kondisi kita. Ya. Jadi biar kita tidak saling mengfitnah. Monggo Ibu langsung ke pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kami hanya memberikan support kepada Bung Rocky, di mana Bung Rocky yang selalu merawat akal sehat. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menciptakan pikiran-pikiran sehat. Itu saja. Jadi terima kasih, saya Bu Siti, pemilik warung kenduri. Terima kasih Pak Lurah, mohon maaf kita ketemu kembali. Assalam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ini tadi adalah penguatan dari Ibu Siti ya mengenai kehadiran Bung Rocky pada malam hari ini. Dia mensupport untuk keberlangsungan akal sehat di Blitar. Oke, tadi Masnya silahkan untuk pertanyaan. Sana dulu. Oke, perkenalkan diri dulu Mas.
Ya baik. Salam untuk semuanya, malam untuk semuanya. Baik, perkenalkan dulu saya dari mahasiswa akhir yang barusan digempur oleh 3 penguji. Mohon maaf Bung Rocky, saya tidak ada rencana DO. Biasanya Bung Rocky ini kalau kita menjelaskan semester berapa, ditanggap rencana DO semester berapa. Nah, pertanyaan saya, ini nanti ada 2. Konsepnya pada sumber energi dan juga kepada Bung Rocky. Tapi sebelum kepada pertanyaan, saya ingin sedikit membela dan juga menjawab dari sahabat saya tadi, sebelah Mas Alvin. Ya, begini ya, untuk Bung Rocky ini secara personal memang manusia itu 50-50. Bisa dikatakan salah, ada kalanya, ada benarnya. Seperti itu. Memang banyak dari kami itu sedikit setuju, juga sedikit tidak setuju. Satu contoh kecil ketika mengkritisi. Misal dalam sebuah keilmuan, mungkin Bung Rocky belum pernah nyantren. Ada konsep secara personal, ada secara se itu sesuatu. Boleh kita secara benar dikatakan menjustis sesuatu, itu harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu. Ketika mengkritisi sesuatu, seharusnya penggunaan bahasanya juga menjerumus secara sesuatu, bukan secara personal. Contoh, Presiden hari ini adalah presiden yang tolol karena apa? Merusak lingkungan Kalimantan dengan meneruskan IKN. Itu salah satu peribahasa yang benar. Karena apa? Menyebutkan secara presiden, sesuatunya yang kita kritisi. Sedangkan ketika kita melontarkan sebuah kata-kata, Jokowi, nah ini bisa multitafsir. Kebetulan Mas Alvin ini jurusannya tafsir. Nah, begitu. Ini bisa multitafsir. Apakah yang dimaksud Bung Rocky ini nanti mengkritisi secara personal, dia akan disalahkan oleh Mas Alvin. Apakah Bung Rocky ini menyebutkan secara sesuatu, dia bisa mengalah karena apa? Dia pasti menang, bakal menang karena menjadi pembicara yang kedua. Berbeda dengan Mas Alvin, pembicara yang pertama gitu. Pembicara yang pertama pasti akan kalah dengan pembicara yang kedua. Ini salah satu poin saya membela, sedikit pembelaan. Masuk kepada pertanyaan. Pertanyaan daripada masalah green energy. Tadi oleh Bung Rocky disinggung ketika PMII seharusnya menarik proposal atasan yang telah disetujui oleh pemerintah. Ini pasti semua sudah tahu bagaimana ketua kita telah menyodorkan tambang ya yang sudah di ACC itu. Itu pernah saya bahas kalau nggak salah 2022 itu dalam Basul Masail di Trenggalek itu. Itu memang banyak sekali problemnya. Satu contoh kecil kenapa kita itu kok tidak setuju. Nah, ini PR yang perlu dirumuskan oleh PMII. Kira-kira apakah kita bisa mengkritisi atasan kita? Proposal yang telah di ACC itu sebuah kesalahan atau pembenaran? Ya, itu dari sisi mana? Perspektif mana? Apakah dari lingkungan? Misal dalilnya tidak ada tambang emas, perak, nikel dan lain sebagainya yang itu merawat bumi, yang itu melestarikan bumi, enggak ada dalilnya. Itu salah satu contoh. Tadi mungkin bisa dicontohkan oleh Bung Diki, apakah ada? Mungkin kalau sawit ada, bahkan sawit itu dari teman-teman saya di Sumatera, itu sangat memakmurkan masyarakat sekitar, ya seperti itu. Tapi tidak merusak lingkungan hidup. Berbeda dengan penawaran yang diajukan oleh PBNU, itu jenis tambang ya, bukan sawit. Satu contoh kecil, negara-negara Timur Tengah mengelola secara apa bahasanya, mengeruk secara besar-besaran tambang, tapi kebetulan minyak di sana, menjadikan negaranya sebuah negara yang besar, adidaya dan makmur. Itu salah satu contoh kecil. Apakah Indonesia bisa seperti itu? Mungkin kita kekurangan secara SDM, kekurangan secara alat, kekurangan secara keimanan dan sebagainya. Itu mungkin menjadi dalil kita bisa merumuskan, oh belum waktunya, seharusnya mundur saja. Tapi misal kita mencoba perspektif lain, mungkin PBNU itu berani menawarkan diri dan sudah di-ACC oleh pemerintah. Pemerintah itu sebelum mengetok setuju, itu sudah diskusi secara besar-besaran itu. Saya yakin itu. Ya. Artinya begini, mungkin mereka berani menawarkan itu karena yakin bisa mengelola secara baik, memenuhi syarat prosedur dan sebagainya, tidak akan melenceng. Itu salah satu poin. Mungkin seperti itu. Itu pertanyaan kepada intinya, Mas. Ya, ini pertanyaan pertama loh, ya. Mungkin apakah ada dalil contoh tambang di Indonesia yang dikeruk secara besar-besaran tapi juga memperbaiki lingkungan hidup seperti itu. Untuk Bung Rocky ya.
Ini yang Bung Rocky ya? Oh, pertanyaan kedua untuk Bung Rocky. Betul sekali. Silakan dipersingkat Saya, aja Mas. kalau Bung Rocky itu banyak sekali roto apa ya? Kepalaku itu bukan kepala 9, bukan kepala 50. Ini masih kepala umur 20-an. Jadi saya kadang agak gremeng. Bung Rocky ini secara betul yang dikatakan Ibu Warung Kenduri, merawat akal sehat. Jangan-jangan yang hadir di sini ini akal-akal yang tidak sehat. Sehingga hadir di sini untuk menyehatkan minta akal pengobatan gitu. kepada Rocky Gerung. Saya rasa Rocky Gerung ini sebagai obat. Kalau dosisnya Rocky Gerung ini terlalu besar, menjadikan mumet. Contoh kepala desa yang di belakang tadi, menjadikan itu. Tapi dosisnya pas, mungkin kita bisa menjadikan sadar, menjadikan akal kita waras dan sebagainya. Jadi pinter-pinter mencerna otaknya Rocky Gerung ini harus pintar-pintar itu. Pertanyaannya, menjerumus kepada pertanyaan Mas Alvin tadi, kira-kira selain yang telah disebutkan, apakah ada perspektif lain? Bung Rocky ini mengobrak-abrik akal, memutar-mutar kata, ini agar tidak membingungkan. Sebagaimana contoh Bung Diki tadi penjelasan di awal, jeblas, paham, singkat, padat, dan memahamkan, seperti itu. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan untuk yang terakhir ya. Mohon maaf yang lain yang belum bisa punya kesempatan karena ini waktunya sangat mepet. Bung Rocky akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Dan nanti selanjutnya Bung Diki ini ada tanggapan dari jenengan sekaligus nanti closing statement mengenai menjaga atau merawat akal sehat di bumi layak Ikatan Adiraja. Kemudian disusul sama Bung Rocky Gerung gitu. Ya. Anda bela Alvin, saya bela Rocky. Oke, saya pertama kali masuk jadi mahasiswa di ospek waktu itu, kemudian disuruh memilih apa ekstrakurikuler yang mau saya ikuti. Saya di Fakultas Farmasi, jadi saya farmasis, kemudian saya ikut ekstrakurikuler forum diskusi mahasiswa. Dan mentor saya pertama kali adalah Rocky Gerung. Ya, jadi otak saya ini udah dikotorin dari mulai mahasiswa sama Rocky Gerung. Ya, oke, begini Mas Alvin, saya senang Anda berani menyampaikan itu. Anda jangan lupa pengertian, Anda pertanyaannya Anda kan sebetulnya begini, apa sih akal sehat yang Anda berikan, kan begitu ya? Betul. Akal sehat itu apa sih? IQ Anda yang hebat, otak Anda yang sehat, atau apa pengertian akal sehat? Akal sehat itu adalah cara berpikir yang disertai dengan moral yang tinggi, Mas. Itu akal sehat. Caranya ya terserah dia. Yang kita tahu beliau punya moral yang tinggi untuk berani bicara tentang kebenaran dan keadilan. Itu akal sehatnya. Kemudian polanya, ya tergantung musuhnya siapa. Ngadepin ngabalin ya mesti ngene caranya. Ngadapin siapa beda-beda caranya. Jadi beliau menyampaikan dengan berbagai macam teori yang tergantung siapa lawan bicaranya. Poin yang kita tahu dari beliau adalah cara beliau berpikir itu diiringi dengan etika yang luar biasa. Moral yang luar biasa. Banyak aktivis, kritikus dan lain-lain. Lalu ketika posisinya ditawarkan komisaris, mau nggak? Pak Bang Rocky ini sudah ditawarkan ratusan kali jadi komisaris, dia tolak semua. Itu akal sehatnya, Mas. Bukan pola penyampaiannya. Ya, tergantung lawan bicara. Saya bela dia satu itu. Yang lainnya silakan, Pak. Saya setuju dengan kamu. Saya bicara itu tadi di Trenggalek. Orang-orang protes soal tambang emas. Saya tanya, kenapa kamu tolak tambang emas? Trenggalek itu PDRB-nya terkecil di Jawa Timur nomor 2. Per kapitanya hanya 30.000. Sementara di Kediri sudah 200.000. Di Malang sudah 170.000. Trenggalek itu masih 30.000. Potensimu apa lagi? Kamu punya tambang emas, kenapa kamu tidak tambang saja? Wah, ini merusak lingkungan. Kamu sudah tahu nggak berapa besar
nilai ekonomi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dengan nilai ekonomi emas yang dihasilkan. Sekarang ini zaman teknologi, apa sih yang nggak bisa ngambil sesuatu dari dalam tanpa merusak lingkungan? Bisa nggak? Mungkin bisa, mungkin enggak, saya nggak tahu. Yang jadi persoalan adalah kita tidak percaya. Kita tidak percaya, seperti Bang Rocky bilang, dari hulunya ketika menerbitkan kebijakan izin, kita nggak percaya apakah izin itu diberikan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat atau untuk kepentingan sendiri, atau untuk kepentingan oligarki. Kita nggak percaya. Kita nggak percaya dengan keputusan, dengan izin yang dikeluarkan. Dasarnya apa? Apakah benar untuk kepentingan masyarakat? Apakah benar investor yang mau di sana mau menggali itu tujuannya juga ingin mesejahterakan masyarakat? Kita tidak percaya, itu persoalannya. Maka kita tolak. Jadi penolakan itu bukan karena nilai ekonomis itu tidak ada, atau nilai ekologi lebih dipertahankan daripada nilai ekonomis hasil tambang. Tapi lebih kepada kita tidak percaya mereka mengelola tambang di lingkungan kita, karena pasti merusak lingkungan lebih besar daripada nilai ekonomis buat masyarakat. Itu persoalannya. Jadi kita tolak. Coba kalau misalnya dari zaman dulu dikelola dengan benar, presiden menunjukkan, pemerintah menunjukkan kewibawaannya yang benar, pasti soal-soal gini gampang masyarakat menerimanya. Betul Mas ya? Lalu pertanyaannya, apakah ada tambang yang bagus? Ada lah. Pasti ada, siapa bilang? Mohon maaf ya, Anda pikir Eropa, Amerika itu dulu bukan orang yang mereka menggunakan tambang sebesar-besarnya. Mereka juga sama, merusak lingkungan tambang dan lain-lain. Bukan merusak ya, mereka juga mengeksplorasi tambang sebesar-besarnya. Mereka membabat hutan sebesar-besarnya. Atas uangnya kemudian, karena mereka kita dipercaya, uangnya digunakan dengan benar untuk infrastruktur, untuk manufacture, sehingga mereka menjadi negara modern dan bisa memakmurkan rakyatnya. Orang Trenggalek bilang, kami tidak setuju ada tambang emas karena di sana ada 200 mata air yang bisa digunakan oleh rakyat. Di Eropa tuh nggak ada mata air, airnya bisa diminum dari keran. Anda berani minum air dari keran? Walaupun kita punya mata air? Anda bicara mata air, tapi Anda tidak tahu bagaimana mengelola mata air. Karena teknologi kita tidak sampai sana. Karena pemerintah tidak berpikir bagaimana menerapkan teknologi dalam menggunakan sumber daya alam. Jadi mahasiswa PMI justru menjadi pionir untuk menggeser pola pikir itu. Bukan cuma mengkritisi, tidak boleh ditambang. Lah kenapa nggak boleh ditambang? Ada emas kok, sumber duit masyarakat kok nggak diambil. Persoalannya kita nggak percaya, lalu kita mulai bangun, kita ciptakan sesuatu untuk bisa melakukan negosiasi dengan mereka. Kamu kalau mau tambang silakan, tapi bisa nggak PDRB-mu berapa kamu bisa hasilkan? Bisa nggak dia nyebutin angka? Kami kira-kira bisa jadi punya PDRB berapa setelah Anda tambang? Berani nggak dia nyebutin angka? Pak Bupati berani nggak ngizinin angka? Pak Menteri SDM yang sudah mengeluarkan konsesi, bisa nggak berani nyebutin angka? Kalau nggak bisa cancuan itu. Kalau nggak bisa jancuk itu tinggalin aja, tolak aja. Iya Mas, artinya tambang bersih, tambang benar itu masih bisa dilakukan. Karena teknologi kita sudah ada, teknologi sudah ada. Persoalannya yang nambang, investor harus menggunakan kos yang besar. Dia pengen makmur sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan efek lingkungannya. Begini, Anda tahu nggak sih sebetulnya kebijakan tambang yang diberikan kepada PBNU itu dasarnya apa? Kan pemberian itu adalah transaksional seorang presiden terhadap NU. Ya, Mas, saya tanya sekarang, NU itu mau dikasih mau nambang di mana? Aku orang Kalimantan. Saya punya tambang. Mau nambang di mana? Jenengan nambang di mana saja, ya, jenengan nambang di mana aja, pasti akan menimbulkan satu persoalan batu bara. Karena apa? Dunia sudah bicara fosil energi kita rendahkan karena kita tidak butuh lagi fosil energi.
Sekarang sudah bicara renewable energy. Kok NU mau terima tawaran sesuatu yang sudah tidak berlaku di dunia? Dunia sudah tidak laku lagi, kita menggunakan fosil energi. Muhammadiyah nolak bukan karena banyak duit. Muhammadiyah nolak karena dunia tidak lagi bicara tentang fosil energi dan Anda masih terima fosil energi. Just it, itu persoalannya. Itu namanya akal sehat, otak tapi moralnya juga dijaga. Oke, itu terima kasih Bung Diki. Kita bicara tentang itu, apakah mereka punya otak? Oh ya, duitnya bagus, nambangnya bisa bersih. Moralnya ada enggak? Nah itu, akal sehat adalah bagaimana Anda menggunakan kecerdasan dengan sertai moral yang tinggi. Itu yang penting. Ya, akhir kata saya sampaikan PMI Anda keren, semangat Anda bagus, cara Anda menyampaikan retorika dari mulai kepala desa sampai mahasiswa saya akuin keren. Ya, kita sering ketemu begini tapi tidak sekeren Anda kalimat-kalimatnya, retorikanya, apalagi Alvin. Oke. Ya keren ya. Tapi sekali lagi, ayo sekarang kalau Anda mau bicara tentang akal sehat, akal pikiran Anda harus disertai dengan integritas yang tinggi, punya moral yang tetap dijaga, kejujuran yang terus dipertahankan. Itu baru akal sehat. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Diki, closing statement untuk apresiasi teman-teman di Blitar. Kemudian dari Bung Rocky, saya persilakan. Soal NU dan tambang. Itu hasil tarik tambang sebetulnya. Iya itu kan, iya memang itu udah fosil, ngapain coba? Cuman fosil yang pro fosil itu. Gampangnya begitu. Tapi apakah NU sanggup mengelola itu? Bahlil sendiri bilang NU nggak sanggup. Nah kenapa dia kasih coba? Kan Bahlil yang bilang. Bahlil bilang kami kasih itu sekaligus kami siapkan akuntannya, sekaligus kami siapkan perusahaan yang akan mendampingi, sekaligus kami siapkan, iya ini perusahaan akan mendampingi, bayarnya dia siapkan, sekaligus kami akan siapkan amdalnya semacam sekaligus. Jadi kata Bahlil, NU itu sebetulnya nggak mampu karena itu kami siapkan. Kan itu dasarnya logikanya. Lain kalau Bahlil bilang NU punya kemampuan, kami tidak akan bantu. Lo Bahlil bilang kami akan bantu di belakang, yang bisa dibantu tuh orang yang nggak mampu itu. NU memang nggak mampu kok. Bukan saya yang bilang, Bahlil yang bilang loh. Soalnya yang kedua, fungsi dari ormas itu bukan berbisnis. Bisnis itu artinya ada hierarki, ada CEO-nya. Di dalam hierarki itu terjadi perintah memerintah. Padahal ormas didesain untuk tidak punya hierarki. Jadi konsekuensinya NU akan ada hierarki bisnis. Pemilihan ketua umum NU nanti adalah siapa yang punya kemampuan berbisnis, siapa yang punya kemampuan kapitalisasi, bukan lagi siapa yang punya kemampuan integritas, siapa yang punya kemampuan untuk menghubungkan antara rasio dan passion melalui fasilitas yang disebut kolbu. Kan itu dasarnya kan. Jadi itu poin saya, kritik saya. Saya berteman sama Ulil, berteman sama Menteri Agama segala macam itu, junior saya di FISIP UI biasa. Tetapi soal kebijakan kita nggak boleh memamerkan sesuatu itu seolah-olah di dalamnya tidak ada masalah. Sama seperti Anda kritik bahwa saya kasar pada Jokowi. Di mana saya kasar? Kapan saya kasar? Saya menyebut dia bajingan tolol. Kasar nggak tuh? Kasar. Kasar kalau saya ucapkan itu di depan pesta perkawinan keluarganya. Kasar kalau saya ucapkan itu di depan mayat seseorang. Saya ucapkan itu di depan demonstrasi buruh. Ditanya polisi, Pak Rocky mau ngomporin? Ya saya mau ngomporin memang. Kenapa Pak Rocky buat provokasi? Memang saya mesti provokasi. Saya diminta di situ untuk menghidupkan semangat. Masa saya bilang, saudara-saudara buruh, tahan, jangan demonstrasi. Kenapa? Kan gila namanya tuh kan. Karena Pak Jokowi adalah bajingan pinter. Kalau dia bajingan pinter datang ke depan buruh, duel argumen, dia nggak mampu. Maka dia adalah bajingan tolol.
Logikanya sederhana itu tidak ad hominem di situ. Memang saya ucapkan itu karena di depan forum yang momentumnya adalah untuk menghajar kebijakan Jokowi tentang Omnibus Law. Itu dasarnya kan. Ya apa urusannya coba. Jadi sekali lagi saya mau terangkan itu supaya kita mengerti bahwa kemampuan kita berargumentasi itu yang mendasarkan atau yang menjadi alat anak-anak mahasiswa itu untuk bertengkar. Kan kita bertengkar dengan fasilitas yang kita sebut argumentasi, bukan sentimen tuh. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya mengerti bahwa kalian tadi pasti akan nuduh bahwa Rocky Gerung sedang menyesatkan kalian. Memang saya ingin kalian tersesat di jalan yang benar. Oke, closing statement yang sangat menarik dari Bung Rocky Gerung, bagaimana kita akan tersesat di jalan yang benar. Semoga pertemuan kita hari ini tidak berakhir sampai di sini dan akan dipertemukan di kemudian hari, dan adanya grup mungkin bisa membawa ide-ide kita untuk saling beradu argumen, terus membawa kemajuan di Blitar untuk merawat akal sehat di bumi layak Ikatan Adri Raja. Terima kasih untuk kehadirannya sahabat-sahabat di sekalian, para warga Blitar. Sekian dari saya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam pergerakan.